Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan mencoba yaitu menerangkan tentang muamalah. Muamalah antara baik dan mustari, antara wakil dan muwakil, antara mujir dan mustajir dan sebagainya. Kenapa? Karena muamalah ini adalah satu perkara yang wajib kita ketahui. Memang tidak sama dengan masalah sholat dan puasa, karena muamalah ini akan wajib kepada kita ketika kita akan memasuki muamalah tersebut. Sebagaimana yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Thahir, yajibu ala kafatil muslimin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallah wa ma harrama li'annahu subhanahu wa ta'ala ta'abbadana. Maka diwajibkan bagi setiap orang muslim untuk tidak masuk suatu perkara sehingga dia mengetahui halal dan haramnya perkara itu, karena kita sebagai seorang muslim ditaklif dalam masalah hal itu. Baiklah, al-bai' di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali diterangkan, disebutkan antara lain yaitu ahalla wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ada hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin. Pedagang yang benar-benar saduq, artinya bisa dipercaya, yang amin, dia nanti dikumpulkan di hari akhirat bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Apa hadis ini? Hadis ini yaitu at-tajir as-saduqul amin, artinya yang tidak di situ terjadi al-khida', penipuan, tidak terjadi yaitu al-ghussu, penipuan. Dan tentunya sesuatu yang al-ghus atau al-khida' itu akan terjadi ketika seseorang itu tidak mengetahui ilmu daripada dia muamalah. Makanya wajib bagi setiap orang muslim untuk masuk satu perkara, dia mengetahui dulu bagaimana hukumnya perkara ini, termasuk masalah muamalah. Baiklah, kita akan mulai maudhu pada hari ini dengan masalah yaitu al-muamalah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, qala al-bai' al-bai' lughatan muqabalatu syai' bi syai'. Bai' muamalah secara lughat, secara bahasa adalah perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini secara bahasa. Secara syar'an yaitu aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid, yaitu satu akad muawadah, satu akad yang lunglungan, saling tukar menukar, yang punya nilai harta, yang mempunyai nilai, yang akad itu memberikan faedah permilikan ain atau permilikan manfaat secara ta'bid, yaitu selama-lamanya. Harta dibagi menjadi dua. Ulama, manfaat apakah juga dibahasakan harta? Mazhab Syafi'i ada dua pendapat, mengatakan iya. Dalam takrif al-bai' di sini apa muawadhah maliyah, yaitu tukar menukar, saling lunglungan. Harta artinya mabe' yang punya nilai mal, yaitu seperti halnya barang-barang yang kita dapat di sekeliling kita, atau yaitu permilikan manfaat seperti halnya hakul mamar, yaitu haknya berjalan ketika kita dalam legal fikih masalah ad-darbu. Di dalam bai' ini ada yaitu rukunnya.
Di kitab-kitab yang lain dibagi rukunnya ada sekian-sekian, tapi di kitab ini disebutkan arkanul be, salah satu rukunnya be ada 3. Apa itu? Al-aqidan wa ma'qud alaih wa siqat. Al-aqidan yaitu orang yang berakad-akatan. Kalau dalam masalah ini karena kita berbicara masalah be, maka baik dan mustari, orang yang menjual dan orang yang membeli. Nomor 2 al-ma'qud alaih, apa? Harta atau yang diberi sebagai barang atau yang dibuat untuk membeli barang. Itu saman dan musman. Saman kalau itu antara barang dengan naked, maka samannya itu adalah naked. Tapi kalau itu sama-sama barang, maka mana samannya? Samannya yaitu apabila yang masuk huruf jerba di situ. Kemaqala Saibu Alfiya Ibnu Malik bibastain wa adi awid al-siki, yaitu ba maknanya sebagai muawadoh. Yang nomor 3 yaitu siqat. Siqat di sini yaitu ijab dan qabul. Syarat atau rukun ini, rukun daripada 3 ini adalah mutlak, harus kita tepati ketika kita bermuamalah, meskipun ada beberapa khilafiyah nantinya di dalam masalah ijab qabul, masalah saman dan musaman. Setelahnya kita mengenal yaitu syurutul aqidan, syaratnya orang yang bermuamalah. Ada beberapa syarat orang yang bermuamalah, baik itu mustari atau baik dalam masalah ini. Yang pertama yaitu itlaqut tasarruf, mutlak tasarrufnya, artinya dia tidak dicegah tasarrufnya. Apa? Yaitu orang-orang yang menetapi syarat di dalam muamalah maka dikecualikan, seperti halnya anak yang sobi atau orang yang majnun, karena mereka tidak mutlak tasarrufnya. Yang nomor 2 syarat daripada aqidan yaitu adamul ikrah bi ghairi haq, yaitu tidak adanya pemaksaan tanpa hak. Jadi jual beli yang dipaksa maka tidak sah, kecuali pemaksaan itu adalah pemaksaan yang memang hak, yang memang benar. Apa? Karena seumpama dia punya hutang, dia tidak bisa untuk membayar hutangnya dalam tempo yang sudah ditentukan, maka tidak apa-apa seorang hakim memaksa daripada orang yang memiliki barang karena dia punya hutang untuk menjual barangnya karena untuk melunasi hutangnya. Ini namanya ikrah bihaq. Selanjutnya yaitu islamu man yustara lahu nahwu mushaf. Apa? Yaitu harus Islam orang yang dimana kita membeli daripada orang itu seperti halnya mushaf. Kenapa? Karena mushaf dan perkara yang dimulhakan kepada mushaf seperti hanya ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu alat, ini ketika ada di tangan orang-orang yang bukan Islam adalah penghinaan, adalah ihanah, adalah rendah bagi kita, padahal Islam itu luhur. Begitu juga syaratnya adamu khirabatin may yushtara lahu iddatul harb, juga disyaratkan lagi tidak adanya peperangan ketika kita membeli kepada mereka alat-alat, misalkan yaitu senjata atau apapun. Sebab apa? Maka dikhawatirkan ketika itu ada peperangan, maka alat-alat itu sebagai senjata bagi mereka untuk menyerang kita sebagai umat muslim. Itu syarat daripada akidan. Selanjutnya yaitu syurutul ma'qud alaih. Ada beberapa syarat daripada ma'qud alaih. Ada beberapa syarat yaitu 1 kaunuhu tahiran. Ma'qud alaih itu harus suci. Mabeknya itu harus suci. Apa? Maka muamalah kepada ainun najasa tidak sah. Seperti halnya najis, seperti halnya ainun najasah, kotoran hayawan atau
anjing kecuali dengan nakluliyat. Nakluliyat itu memindah kekuasaan. Apa bedanya? Sekot saja. Ada dua hal di dalam muamalah yang tidak menetapi daripada ma'qud alaih. Satu masalah nakluliyat. Nomor dua nuzulul wadifah. Sebagaimana dikutip dalam Bejuri juga ada. Jadi apa? Kita punya apa? Banyak karena kita pengusaha ternak. Artinya banyak kotorannya dan kencingnya. Kita jual, saya jual ini kencing berapa ribu liter, orang tidak boleh. Bagaimana? Harus dengan cara nakluliyat, yaitu dengan sekot asqatu haqqi bikata. Begitu juga masalah dua, yaitu nuzulul wadifah. Ini berlaku bagi orang-orang yang mempunyai istri daripada lebih dari satu. Bagaimana? Memberikan qasamnya, gilirannya kepada istri yang lain. Itu dimuamalai bagaimana? Tidak bisa untuk jual, tapi itu istilahnya ulama adalah nuzulul wadifah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin Sayyidina Saudah kepada Sayyidina Aisyah, yaitu qasamnya dia diberikan kepada Sayyidina Aisyah. Syarat selanjutnya yaitu ayyumkinu tadhiruhu bil ghusl. Mungkin sucinya mabe yang dijual ini dimungkinkan. Dengan apa? Dengan membasuh. Jadi jual perkara yaitu baju yang terkena najis, sah tidak sah ketika dia memang mungkin untuk disucikan. Perkara-perkara yang lain di sini disebutkan bagaimana kalau menjual air yang itu mutanajis, bisa tidak di mukasaroh? Di sini disebutkan meskipun mukasaroh diperbanyak maka tidak boleh. Oke. Nomor selanjutnya waqaunuhu nafi'an. Apa? Mabe, perkara yang diperjualbelikan itu harus mempunyai manfaat. Apa? Manfaatan syar'iyan, punya manfaat secara syarak. Maka bai'ul hasarat, para ulama tidak mengesahkan, meskipun itu cara uruf, cara adat kita ada manfaatnya. Apa hasarat? Banyak masalah hasarat itu. Lah beda dengan yang manfaat syar'an, seperti halnya lintah. Para ulama mengatakan boleh jual lintah karena ada manfaatnya, yaitu imtisad dam, apa nyedot getih. Nah, padahal itu hasarat, tapi ini nafi'an syar'an. Kalau ular kayak apa? Tidak boleh. Al-aqrab apa? Tidak boleh. Karena ulama mengatakan itu bukan nafi'an syar'an. Syarat yang berikutnya yaitu mabe kaunuhu maqduran ala tasullumihi, yaitu dikuasai mabe itu untuk bisa untuk diserahkan. Maka dikirakan apa? Barang kita hilang maka tidak boleh untuk kita jual. Atau yaitu dihosop orang dan kita tidak kuasa untuk mengambilnya, maka tidak boleh. Syarat selanjutnya wa wilayatul lil ba'i alaih, yaitu orang yang menjual ini punya kekuasaan, baik itu milik atau wakalah. Milik berarti sendiri, wakalah dia dapat izin dari sohibul widha'ah. Nah, maka bai'ul fudul madhab kita tidak sah kecuali alal qaul qadim mengesahkan, tapi tawakuf apa? Ibniko ala idnil malik. Selanjutnya wa ilmu lil aqidan bihi ainan wa qadran wa sifatan. Syarat selanjutnya ma'qud alaih, seorang pembeli dan seorang penjual harus mengetahui kahanannya, ainnya, qadrannya, kadarnya, juga sifatnya. Ini kembali kepada pelajaran kita tentang ada berapa baik ainul musyahadah, baik ainul ghaib, terus baik mausufun fi dhimmah yang terkenal dengan salam, meskipun sebenarnya ada perbedaan mendasar antara baik mausufun fi dhimmah dengan salam. Tapi ala kulli hal di sini ketika ain mabeknya itu ain, maka harus tahu seorang penjual, seorang pembeli dan penjual niki harus mengetahui, terutama yaitu pembelinya harus tahu bagaimana itu. Kalau beli rumah berarti harus tahu sakafnya, harus tahu yaitu kamarnya, harus tahu dindingnya. Nah, itu kepada N. Kalau bai'un mausuf fi dhimmah, sifat-sifatnya harus mengerti.
Apa sifatnya? Sifat-sifat yang mana sifat ini menjadi beda dengan benda-benda yang lain. Maka harus tahu betul sifat-sifatnya, sifat-sifat daripada benda yang akan yaitu dijual. Di dalam Fathul Qorib disebutkan ada 3 baik. Bail ghaib tidak sah, tapi bai'un mausuf fi dhimmah niki sah ketika menempati syarat, yaitu di situ disebutkan syarat muslim feh ada 8. Apa? Termasuk ini secara garis besar. Untuk yang ketiga, surutus sighatil bai'. Adapun syarat-syarat sighatul bai' banyak sekali. Di kitab ini ada 13. Alla yatakhallala bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Yang pertama yaitu tidak disela-selai antara ijab dan qabul, disela-selai kalam ajnabi, ucapan-ucapan yang tidak berhubungan dengan masalah ijab qabul. Apa kalam ajnabi? Yaitu 1, bukan muqtadal akdi. Apa muqtadal akdi? Perkara sing berhubungan dengan akad. Misalkan syartur rad bil aib, mengembalikan dengan sebab syaratnya kalau aib dikembalikan, maka tidak apa-apa. Sing nomor 2 yaitu bukan maslahah daripada akad. Apa maslahah daripada akad? Seperti halnya syarat rohen wal isyhad, syarat dengan rohen dan isyhad, maka itu min maslahatil akdi, begitu min mustahibbatil akdi, dari kesunatan-sunatan akdi. Seperti halnya kal khutbah nikah antara ijab qabul terjadi perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Apa? Imam Rafi'i mengatakan tetap disunatkan. Apa? Sebelum qabul seorang suami khutbah. Khutbah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wa mursalin qabiltu nikah. Ini min mustahibbatil akdi. Seperti ini, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak disunatkan kala iktifak, karena ngalap cukup dengan yaitu khutbah yang pertama. Khutbah yang pertama sebelum akad, ya, sebelum ijab qabul, khutbah yang pertama sudah disunatkan. Tapi ala kulli hal, alal qaul al Imam Rafi, apakah itu membatalkan akad? Tidak. Karena apa? Karena itu adalah daripada kesunatan-kesunatan, yaitu ijab dan qabul. Nomor 3, wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Apa? Tidak disela-selai antara ijab qabul dengan diam yang panjang, lama. Apa maksudnya? Ulama mengatakan al-i'rad, yaitu berpaling daripada muamalah itu. Maka ketika terjadi i'rad, maka tidak sah. Selanjutnya wa ayatawafaqa fil makna, harus cocok di dalam maknanya. Apa cocok maknanya ini? Maksudnya antara kedua ijab dan qabul, segot daripada mustari dan baik niki di dalam jenis nau sifat dan hulul adatnya harus sama. Misalkan saya beli barang ini dengan 1000 dinar soheh, maka tidak sah ketika mengatakan yaitu 500, tapi yang 500 kali 2, tapi yang pecah. Tapi yang pecah. Terus selanjutnya wa'adamu ta'liq, dan di dalam muamalah niki tidak ada ta'liq, mentaklikkan. Apa contohnya? Ya, saya jual barang ini kalau Januari bulan depan datang, maka rasa sebab itu ditaklik. Begitu juga ada mutakid, yaitu mentaukiti saya jual ini 1 bulan hatta sampai umur idunya, maka niki juga tidak sah. Umur idunya berapa? 7.000 tahun, tidak akan melebihi daripada tahun yang masuk ke 8.000 tahun. Jadi sekarang saya jual ini saumure bumi, maka juga tidak sah. Wa alla yataghayyara al-awwalu qabla sani. Syarat yang setelahnya yaitu harus tidak berubah. Orang yang awal baik itu mustari atau baik
sebelum sempurnanya orang yang kedua, baik itu ijab dulu atau qabul dulu, niki harus tidak berubah. Ketika itu majnun, sebelumnya sampainya menjawab dia, maka tidak sah. Wa alla yatalaffadha bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi, yaitu harus melafatkan segot itu yang sekiranya orang yang di depannya itu mendengar. Ingat, al-lafat wa as-sautu al-mustamil abadil hurufil hijaiyah. Harus ada lafat. Yang lafat itu bisa didengar kepada orang di dekatnya. Wa baqaul ahliya ila wujudi syakil akhar. Begitu juga syarat yang setelahnya harus ahli. Artinya dia tetap diiktibar di dalam segotnya sampai selesainya orang yang kedua, baik itu mustari atau baik itu daripada baik. Yang setelahnya wa ay yadhkuru al-mubtadi as-saman. Wa ay yadhkuru al-mubtadi as-saman apa? Yaitu orang yang pertama kali melafatkan itu harus menyebutkan saman, baik itu penjual atau bahkan pembeli. Apa saman? Saman itu adalah yang dibuat untuk membeli, ya, yang dibuat untuk membeli. Ini namanya saman. Kalau itu naked maka jelas. Kalau tidak naked, zaman dahulu cuma emas dan perak. Sekarang banyak dolar, rupiah, ringgit dan sebagainya. Itu kita ma'ruf. Tapi ketika itu sama-sama bid'ah, maka apa saman? Saman yaitu yang dimana yang dimasuki dengan huruf jar ba, maka itu adalah saman. Oke. Terus syarat selanjutnya wa ayyaqsida al-lafdha li ma'nahu. Syarat yang selanjutnya, orang yang muamalah ini harus menengaja lafaz dengan maknanya lafaz itu. Apa maksudnya? Jadi lafaz itu dikeluarkan dari dia, yaitu disengaja untuk memang itu. Kalau dia itu melemparkan atau mengalihkan kepada lainnya lafaz itu, maka tidak sah. Kayak apa? Misalkan lafdzun naim wasahi, orang ketika itu orang yang tidur utawa orang sahih, maka dia tidak menengaja daripada lafaz itu. Jadi harus dia menengaja lafaz li maknahu, karena orang yang tidur, orang yang sahih ini tidak akan sengaja apa maknanya itu, meskipun dia dalam keadaan mengigau. Jadi bi tukah saya roti bi alfi dinarin, dia kan tidak sengaja untuk melafatkan secara maknanya itu. Itu sebagian singkat tentang muamalah daripada be yang di dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab marhalah kita disebutkan mulai dari Fathul Qorib sampai ke atas Fathul Mu'in sampai Fathul Had dan bahkan kepada minhajnya. Cuma berbeda lafadznya saja, tapi sama di dalam maknanya. Tentang rukun daripada baik ada 3, yaitu al-aqidan wal ma'qud alaih dan juga segot. Itu para pemirsa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Amin, Allahumma amin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.